Baik, salam selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mempersilakan kepada Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Katakan, tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tuhan
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan malah kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas pimpinan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memelihara kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekiranya Engkau melayakkan kami Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu pada saat ini. Biarlah segala puji-pujian kami boleh mempermuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Sekiranya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini. Dan sebentar lagi juga kami nanti Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Sekiranya Tuhan melayakkan kami dalam mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, para hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Agar pelayanan kami Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Khususnya untuk mempermuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23 di situ dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setia-Mu. Kita akan terus memuji-muji Tuhan dengan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih
kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Kami Terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar, Kau hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada jaminan kekal di dalam
Terima kasih untuk pujian dari kaum wanita. Saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengar bisa bertumbuh dalam hidup kita. Kita akan menaikkan pujian dengan mengatakan, "Ku percaya pada Yesus." Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh Tuhan hadir di dalam kebaktian. Kami rindu untuk selalu bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, datang kepadamu, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami rindu akan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh mengajar kami, mempersiapkan kami, dan juga menegur kami.
menguatkan kami. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan. Bila Roh Kudus memenuhinya, tutup hamba-Mu di balik salib Kristus. Supaya firman Tuhan boleh disampaikan. Bukan karena akal budinya, tetapi karena Tuhan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan semuanya di dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9, diakhiri dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat 8, 9, dan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur boleh membaca firman Tuhan. Siapa pernah membaca ayat ini? Ada yang suka pernah membaca ayat ini? Pernah. Baik. Ayat ini bukan hanya bacaan biasa. Bacalah, renungkanlah, dan lakukan. Maka kita akan berbahagia. Pagi ini saya akan berbicara tentang semua hanya kasih karunia. Semua hanya kasih karunia. Baik, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saya bersyukur bahwa bahasa Indonesia menjelaskan ayat ini dengan kata sebab karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Bukan hanya satu kata karunia saja, tetapi kasih karunia. Kenapa begitu? Ini satu hal yang luar biasa. Saudara, mana Grace? Ada Grace di sini. Oh, ini Grace. Grace, kamu mengasihi mama? Betul? Mengasihi si Gaby, mana si Gaby? Tadi ada di mana Gaby? Mengasihi Gaby tidak? Mengasihi. Gaby mengasihi Grace tidak? Oh, seperti ini. Pasti.
Coba perhatikan. Papa mengasihi Grace. Mama mengasihi Grace. Kamu dikasihi oleh Gaby. Bisakah menyelamatkan hidupmu? Tidak bisa. Kasih orang tua itu kasih yang sepanjang masa. Tetapi tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak bisa menghilangkan dosa. Tapi kasih orang tua ini bisa membuat hati menjadi tenang. Buat hati menjadi nyaman. Tetapi kasih karunia di sini berbeda. Kasih itu selalu datang dari Allah. Tetapi Allah yang di dalam ayat yang keempat, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Kasih Allah dilimpahkan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu mempedulikan akan ciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengaruniakan kasih-Nya yang luar biasa buat Adam dan Hawa. Tetapi mereka hidup di dalam keadaan yang begitu indah dan begitu nyaman. Allah menempatkan di Taman Eden dua pohon, satu pohon kehidupan dan satu lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah mengatakan dengan jelas, dengan tegas, semua buah dari segala pohon yang ada di taman itu boleh kau makan buah. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Saat kau makan, kau mati. Kau makan, kau mati. Ketika Adam dan Hawa mendengar itu, menerimanya dengan baik, karena mereka kudus dan suci. Mereka menerima dengan sepenuh hati akan perintah Tuhan dan mentaatinya dengan baik. Tetapi di dalam perjalanan, iblis yang tidak suka kepada Allah ingin merusakkan karya Allah dan mencoba mengganggu Hawa, mengganggu Adam. Adam dan Hawa ternyata dapat ditipu. Adam dan Hawa dapat diarahkan oleh iblis. Apa yang terjadi? Mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Begitu kau makan, kau mati. Tetapi iblis begitu rupa mengelabui mereka. Kau tidak akan mati, tapi engkau akan mengetahui segala sesuatu. Engkau akan tahu banyak hal. Disinilah saudara, manusia jatuh di dalam keadaan yang sebenarnya sadar, bukan tidak sadar. Adam dan Hawa sadar bahwa itu akan membuat mereka mati. Tapi sayang, mereka tidak memperhatikan apa yang disebut mati itu. Ketika mereka makan, mereka langsung tahu, aku berdosa. Aku melawan perintah Allah.
Bagaimana dengan si iblis? Sorak-sorai, gembira, ciptaan Allah, rencana Allah digagalkan. Allah melihat itu. Orang yang dikasihinya, manusia yang sangat disayanginya, ini harus ditolong. Allah tidak rela manusia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya Allah memberikan kasih. Tetap mengasihi, tetapi bukan hanya kasih biasa, tetapi kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kasih karunia, ini sama dengan anugerah. Ini sama dengan anugerah. Nah, coba kita perhatikan. Orang di dalam pemerintahan bisa mendapatkan bintang anugerah, mendapatkan anugerah dari pemerintah kalau dia berjasa. Kalau dia menghasilkan sesuatu, diberi anugerah. Bintang Mahaputra, bintang Kartika, bintang segala. Tapi Allah, kita melihat manusia jatuh. Tidak ada sesuatu yang dapat diusahakan oleh manusia yang sudah jatuh. Manusia binasa. Manusia sudah mati. Mati. Rohnya mati. Hidupnya putus dengan Allah. Hubungan dengan Allah terputus. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Ini satu hal yang sangat ironis. Karena perhubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan, membuat manusia itu nyaman. Tetapi karena putus hubungan, kenyamanan itu hilang. Ini terbukti bahwa mereka ribut dan kacau, menyematkan daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Yang tadinya mereka tidak perlu itu semua. Karena kemuliaan Allah menutupinya. Dan di sini Allah begitu sakit melihat manusia yang disayanginya tidak berdaya apa-apa. Tidak sanggup untuk menolong dirinya. Dan di sini harus ada karunia. Di sini harus ada kasih karunia. Tanpa kasih karunia, manusia tidak akan pernah selamat. Justru karena kasih karunia ini dilakukan oleh Tuhan. Yesus harus mengirimkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang paling dikasihi. Yesus harus datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk datang menebus manusia. Merebut manusia dari tangan si iblis. Merebut itu tidak dengan begitu saja. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak sulit. Menciptakan terang, menciptakan matahari, tidak sulit. Dia hanya berkata, jadilah, jadilah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak bilang, jadilah suci kembali. Tidak bisa. Harus dilakukan dengan kasih karunia. Sini bukan hal yang biasa. Tidak bisa begitu saja. Manusia diselamatkan begitu saja. Tuhan berkuasa, iya. Tuhan tidak bisa untuk menyelamatkan manusia dengan firman. Tetapi harus dengan pengorbanan darah. Dia harus berkorban. Itulah kasih karunia. Nah, saudara, ketika Tuhan kirimkan ke dunia, dia harus datang di tempat yang paling hina. Dia datang mencari akan orang-orang yang dikasihi. Dia datang kepada ciptaannya supaya ciptaannya diselamatkan.
Nah, cara ini bukan hal yang biasa. Bukan hal yang sederhana. Ketika kasih karunia itu dinyatakan, tahu saudara apa yang dilakukan? Tuhan harus berpegang kepada firman. Manusia melawan akan kehendak Tuhan. Manusia melawan apa yang Tuhan tetapkan, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu dimakan. Manusia mati. Manusia binasa, putus hubungan dengan Allah. Neraka bagiannya. Tidak bisa diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan datang. Tuhan tidak bisa memakai firman untuk mengangkat manusia. Tapi harus dengan korban. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Harus mati. Dan kematian itu harus ditebus dengan kematian. Dan kematian Yesus. Bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik. Bukan karena manusia melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan karena manusia berjasa kepada Tuhan. Tidak ada jasa sama sekali. Beda dengan negara. Beda dengan orang tua. Bisa memberikan anugerah kepada anak-anaknya. Jika anak-anaknya mempunyai jasa. Tapi kita apa jasanya? Tidak ada jasa. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka harus turun kasih karunia. Harus dengan kasih karunia. Pengorbanan mati di atas kayu salib. Pada saat dia mati di atas kayu salib. Barulah hukuman dosa itu bebas. Hukuman dosa itu dibayarkan, digenapi. Dan manusia dihidupkan kembali. Melalui kasih karunia, kita dihidupkan kembali. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungan itu dipulihkan, kita menikmati lagi yang namanya damai sejahtera. Saudara, pernahkah saudara mengalami itu? Ketika kita dipulihkan, kita mengalami damai sejahtera. Saudara, pemulihan Tuhan buat kita, supaya kita dipulihkan. Dipulihkan. Bukan hanya biasa, tapi dipulihkan. Menjadi seperti semula lagi. Inilah kasih karunia. Bukan karena kita berjasa, bukan karena kita memiliki sesuatu, bukan karena dari kita mempunyai sesuatu yang menonjol, bukan. Karena tidak ada sesuatu yang baik dari kita. Sangat, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan kasih karunia ini hanya diperoleh oleh iman. Diperoleh oleh iman. Apa iman itu? Iman itu adalah percaya dan bergantung teguh. Berharap penuh kepada Tuhan. Dan di sini, di mana kita memperoleh iman? Apakah iman itu dari kita sendiri? Apa kita sendiri punya iman? Dari mana iman itu? Iman itu juga dikaruniakan oleh Tuhan. Tanpa dikaruniakan oleh Tuhan, kita tidak akan bisa mempunyai iman. Kita bersyukur kalau kita mempunyai iman. Karena iman itu dianugerahkan. Bukan kita punya sendiri. Tapi ketika dianugerahkan, kerjakan iman itu. Iman itu dikaruniakan kepada kita. Coba kita lihat. Kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, banyak orang beragama bilang saya punya iman saya ini, iman saya ini. Tapi iman kita berbeda. Iman kita datang dari mendengar. Iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Saat kita mendapatkan kasih karunia, Tuhan juga mengaruniakan iman kepada kita supaya kita boleh mendengar akan firman Tuhan. Ketika firman itu didengar, maka kita iman itu mulai hidup, mulai timbul di dalam diri kita. Oleh karena kita mempunyai iman ini, maka kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa menerima akan kematiannya di atas bukit Golgota untuk keselamatan kita. Jadi bagi yang lain, kepercayaan yang lain tidak bisa menerima ini. Kenapa? Karena imannya tidak didasarkan oleh pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya orang lain boleh timbul imannya, bagaimana iman bisa timbul? Beritakan Injil. Siapa yang memberitakan? Kita yang sudah diselamatkan. Beritakan Injil. Supaya mereka boleh mendengar akan firman Tuhan. Mendengar akan Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan. Maka iman itu mulai hidup. Dan iman ini mereka percaya, mereka menerima apa yang disebut kasih karunia. Jadi tidak mudah untuk menerima kasih karunia. Kalau tanpa iman yang dari Allah sendiri, tidak akan kita bisa diselamatkan. Nah, kita lihat lagi. Dalam 1 Petrus pasal 1 1 Petrus 1. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Memperoleh iman. Dari mana? Iman itu diperoleh dari Yesus. Dari mendengar akan firman. Oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena keadilan Tuhan. Tuhan tahu kita tidak punya daya untuk bisa percaya. Untuk bisa mau mengerti. Karena hati kita sudah bebal. Hati kita sudah mati. Tetapi oleh karena kasih. Oleh karena iman ini diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya semua orang diberi hal yang sama. Tapi mereka tidak mau. Karena mereka tidak mendengar firman. Ketika mereka mendengar firman, mereka menolak. Mereka tidak mendapatkan kasih karunia. Dan kita bersyukur oleh karena diberikan secara adil. Tuhan tahu adil. Kenapa adil? Karena kita tidak mampu mendapatkan iman itu tanpa Tuhan yang memberikan kepada kita. Itulah keadilan Tuhan. Karena kasih karunia, kita diselamatkan. Saudara-saudara, itu semua bukan hasil usaha. Jadi tidak ada usaha kita untuk bisa selamat. Semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan. Kita dibebaskan.
bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil kemampuan kita. Kita tidak mempunyai andil apa-apa untuk keselamatan kita. Kita tidak punya daya apa-apa, karena iman diberi oleh Tuhan. Dan kita mau menerima. Dan kasih karunia diberi oleh Tuhan untuk percaya. Tuhan tidak membuat kita punya sesuatu tanpa apa-apa dari kita. Tuhan mengaruniakan kasih karunia. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita diselamatkan, janganlah memegahkan diri. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dengan keselamatan. Tidak ada. Apakah saya hebat? Tidak hebat. Kenapa? Semua karena kasih karunia. Kemudian ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Semua kita diciptakan oleh Allah. Tetapi kita dibarui, diciptakan baru. Manusia yang berdosa ini diciptakan baru oleh Yesus Kristus melalui darah ini, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka kita mendapatkan kasih karunia. Dan ketika kita mendapatkan kasih karunia, Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau kita bisa melakukan pekerjaan baik setelah kita diselamatkan, bukan karena kita hebat, tetapi karena itu semua kasih karunia dari Allah. Kasih karunia dari Allah memang mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, kita sudah diciptakan baru. Kejadian yang baru di dalam kita. Kita sudah lahir baru. Kita sudah mendapatkan hidup baru. Kita memiliki Yesus. Kita memiliki hidup Yesus dalam hidup kita. Saya ingin tanya, pekerjaan baik apa yang sudah kita lakukan setelah kita memiliki Yesus? Apa pekerjaan baiknya? Saudara-saudara, mungkin kita bisa membuat ini, itu, melayani, itu baik. Tapi di sini jauh lagi ke sana, ke depan. Bisakah kita yang mempunyai Yesus di dalam hati, memiliki hidup yang baru, coba lihat di sebelah kirimu, di sebelah kanan. Aduh. Si ini nih, si Devi dengan si siapa? Pidar. Pernahkah Pidar si Devi bikin sakit hati? Pernah. Sakit hati. Kau kecewa. Kau marah. Kau diam. Tidak menjawab. Tapi kau tidak bilang aku maafkan kau. Tidak, bukan? Kau tidak bilang aku maafkan kau, Devi. Tidak bilang begitu, bukan? Tapi dalam aduh, kesal. Jengkel, marah. Seorang yang memiliki Yesus dalam hatinya, dia bisa memaafkan dengan spontan. Sakit, tapi bisa memaafkan.
Ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita, yang kita kerjakan buat orang lain. Bisakah kita memaafkan? Bisakah kita mengampuni? Bisakah kita tidak kesal, tidak jengkel? Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Kita memiliki Yesus. Seringkali kita, kalau tidak marah tidak beres. Harus marah. Kalau tidak marah tidak beres. Yang selalu kita katakan bukan? Apakah itu menunjukkan kita adalah orang yang memiliki Yesus? Tidak seperti itu. Melihat tidak beres, bukan marah. Tak bisa menerima. Kadang-kadang sulit. Susah orang ini. Kalau tidak dimarahi tidak beres. Nah sekarang kebalikannya dari orang yang tadi dimarahi tadi. Susah juga menghadapi orang ini. Kita harus hati-hati. Kita harus beres. Kadang-kadang kita tidak beres di sana dan tidak beres di sini. Akibatnya sakit hati yang terjadi. Ini menjadi masalah besar. Masalah besar. Kadang-kadang anak dengan orang tua. Apakah kita bisa menerima dengan baik? Apakah kita bisa melakukan satu hal yang baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya? Kadang-kadang Grace lagi main HP nih sama Gaby. Suka main HP kan? Coba kalau dipanggil mah, Grace tolong di sini sebentar. Tolong ini sapuin. Tolong sapu. Ya mah sebentar. 2 jam belum jalan. 2 jam belum jalan. Bagaimana dengan mama? Aduh. Di mana perbuatan baik yang kau menjadi milik Kristus? Nanggung ini. Lagi HP-an. Nanggung. Kenapa tidak langsung matikan? Langsung datangi mah. Aku mau bantu. Bereskan. Aku mau selesaikan. Bisa begitu? Bisa. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena kasih karunia kita tidak bergerak. Mestinya kita bisa menunjukkan kebaikan. Sampai berapa jauh kita bisa memberikan kebaikan. Janganlah lakukan kebaikan kalau kita mendapatkan kebaikan dulu. Lakukan kebaikan. Bukan karena kita sudah mendapatkan kebaikan. Matius 7 ayat 12. Apa yang kau inginkan orang perbuat padamu, lakukanlah itu bagi mereka. Di sini saudara-saudara, kebaikan kita diharapkan oleh banyak orang. Orang lain sedang menunggu kebaikan kita. Di mana kebaikan kita? Kadang-kadang kita menahan karyawan kita. Kita tahu karyawan kita butuh. Minta tolong Pak. Yang kita mau berikan, apa yang diminta ada. Tapi kita tidak mau menunjukkan kebaikan. Besok datang. Besok lagi. Bukankah kita menahan kebaikan? Seharusnya kita bisa berikan. Tapi kita senang. Seakan-akan kita lebih begitu penting. Begitu hebat. Sehingga kita tidak menunjukkan kebaikan.
engkau diciptakan oleh karena kasih karunia supaya melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan ciptakan. Dan itu semua kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk keagungan kita, tapi untuk kehormatan namanya. Kita lakukan itu menjadi satu syukur kepada Tuhan. Satu persembahan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berterima kasih kalau boleh memberikan kebaikan untuk siapapun. Banyak orang menunggu kapan kita bisa memberikan kebaikan. Ada banyak kebaikan yang orang lain harapkan dari kita. Bahkan di jemaat ini pun menunggu kebaikan yang dapat kita lakukan. Mari kita diselamatkan karena iman. Karena iman yang diberikan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan iman itu pun yang untuk mendapatkan kasih karunia ini dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Kenapa kita tidak memberikan yang baik? Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan kebaikan yang ada pada kita kepada Tuhan. Jangan harus disuruh. Jangan harus diperintah. Jangan seringkali kita bilang, bukan bagian saya. Kadang-kadang di asrama, pastori, melihat kotor, bukan langsung ambil sapu. Bukan bagian saya hari ini. Bagian si Anu, bukan bagian saya. Saya sudah mengerjakan yang ini. Ini bukan bagian saya. Seringkali kita tidak mau buat kebaikan. Mari kita buat kebaikan. Banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Tetapi kita tidak mau lakukan. Kenapa? Tidak mau. Terlalu tinggi. Terlalu menyulitkan. Menyusahkan. Saudara, kalau Tuhan tidak mau disusahkan, kalau Yesus tidak mau disusahkan, Dia tidak menyelamatkan kita. Karena Tuhan mau disusahkan, Dia diselamatkan. Karena Tuhan mau disusahkan, Dia mau mendengar doa-doa kita. Kenapa kita tidak mau disusahkan? Mari kita berikan hati. Kapan kita bisa buat yang terbaik? Bisa membuat kebaikan yang Tuhan siapkan. Perjamuan kudus mengingatkan kita. Dan kebaikan Tuhan akan pengorbanannya, akan kasih karunia. Mari kita sama-sama renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang seharusnya kami tidak dapat itu. Karena tidak ada sesuatu yang baik dari kami. Tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, sampai Engkau rela mati, melepaskan maut itu dari kami. Dan Engkau harus menanggung mati, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menebus kami, supaya kami juga yang sudah hidup di dalam Kristus, memiliki Yesus, memiliki hidup baru. Supaya kami boleh menjadi seperti Yesus. Buat kebaikan-kebaikan
yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Tolong sebentar kami makan perjamuan kudus. Ketika kami makan perjamuan kudus, biar kami menghayatinya dengan sungguh, bahwa Engkau yang sudah berkorban buat kami, Engkau sudah lakukan itu, supaya kami mau melakukan juga buat orang lain. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan. Dan hal-hal yang tidak kami lakukan karena kami tidak melakukannya. Karena kami kesal. Karena kami marah. Karena kami tidak mau. Karena kami sakit hati. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya, segala sesuatu yang tidak baik yang ada dalam hati kami saat ini, kami mohon ampun daripada-Mu. Ampuni Tuhan. Supaya kami boleh layak makan perjamuan kudus dan mengingat kematian-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya mohon pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan siapa? Pak Arthur dengan Pak Rudi ya, berdua ya. Mari silakan. Pak Arthur dengan Pak Rudi. Bapa di dalam surga, kembali kami syukur pada-Mu ya Tuhan. Bentar kami akan yang malu sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah. Engkau telah rela mati bagi kami, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan Bukit Golgota untuk ampunan dosa. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan darah Kristus. So
bisa tolong berdirinya agak ke sana sedikit supaya yang naiknya tidak sulit. Tolong berdiri dekat sana. Yang di atas juga tolong di atas, di sebelah sana. Mundur ke sana, ke dekat tangga supaya yang membawa ke atas tidak sulit. Tolong supaya jalannya tidak terlalu jauh yang bagikan. Ya, dua-dua atau diambilkan boleh. Sebelah sana Pak Duri dekat pintu masuk gitu. Persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Devi berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kau senantiasa berikan kami kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah selesai menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami kembali diingatkan atas kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan selalu bersedia, Tuhan selalu ada bagi kami.
Setiap musim hidup kami, Engkau menyatakan diri-Mu dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih yang telah kami terima ini, kami boleh juga Tuhan melebarluaskan, kami salurkan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang mulia. Kami telah diselamatkan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Gelas-gelas dikumpulkan, nanti Pak Arthur baca. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, nanti sore pukul 17.00 ada kebaktian umum yang kedua, disertai perjamuan kudus. Berikutnya, setiap Kamis pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita bergabung untuk memperkuat iman dan persekutuan kaum wanita. Yang ketiga, setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom juga. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan pada hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Stefani dan Saudari Resa. Pada hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persepuluhan, kantong biru untuk persepuluhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Matius 3 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan sampai saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selama persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan kasih setiaku.
saudara untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu turut temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk dan tajammu, kasih setiamu Tuhan, untuk dan tajammu, kasih setiamu turut temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh membawa akan apa yang menjadi milikmu kepadamu. Kami bawa korban kami juga kepadamu. Tuhan, kami bersyukur. Selalu bersyukur. Dan kami mau nyanyikan terus menerus. Bersyukur. Boleh membawa apa yang menjadi milikmu kepada Bapak. Berkati dan semua persembahan ini boleh dipakai untuk kebutuhan rumahmu, di dalam rumahmu, supaya di dalam rumahmu selalu ada makanan yang cukup, sehingga boleh dipakai untuk kebutuhan operasional gereja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua orang tua yang sudah Tuhan memeliharakan keluarganya dengan baik. Kami anak-anaknya Tuhan menikmati semua itu. Kami anak-anaknya Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan melalui orang tua kami. Berkati papa mama Tuhan yang memeliharakan kami anak-anaknya. Supaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk papa mama. Sehingga kami boleh belajar, boleh sekolah. Boleh berpakaian layak. Itu sebuah karena Tuhan memberkati orang tua kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami boleh hidup dalam anugerah-Mu, memeliharakan keluarganya, dan juga mengingat kami orang tuanya. Diperhatikannya, supaya ada tetap makanan bagi kami orang tua. Ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tuhan persiapkan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur buat kami yang saat ini sedang meningkat dewasa. Dan kami juga sudah mendapat pekerjaan. Tuhan, apa yang menjadi milik-Mu telah kami kembalikan. Tolong Tuhan persiapan kami untuk berkeluarga. Tuhan tolong supaya kami tidak salah memilih pasangan hidup. Supaya pasangan hidup itu kami boleh bersama-sama nanti membangun keluarga. Tolong Tuhan berkati supaya kami boleh masuk ke pernikahan nanti. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini masih berusaha menyelesaikan studi kami. Tolong Tuhan berkati apa yang kami pelajari. Supaya dan apa yang sedang kami siapkan. Supaya studi kami dapat terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami yang sedang berkutat. Berkutat begitu kuat. Untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tolong Tuhan berkati apa yang kami kerjakan.
supaya boleh mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bagi kami yang saat ini Tuhan masih belum bisa memenuhinya, Tuhan tolong supaya Tuhan buka jalan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup ini. Tuhan tolong di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini, keadaan ekonomi yang tidak baik, keadaan cuaca yang tidak baik, politik yang membuat keadaan menjadi berubah-ubah. Kami mohon dari Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anak-Mu, supaya boleh Tuhan bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu kami adalah milik Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, supaya kami boleh menghasilkan hasil yang baik, supaya kami boleh memberikan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik buat keluarga, saudara, dan teman-teman. Tolong kami yang saat ini Tuhan belum mendapat pekerjaan, bukakan jalan supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang dapat memenuhi kebutuhan. Kami tahu Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, masalah-masalah yang terjadi di MK, yang masih saling berpegang kepada pegangannya masing-masing, tolong Tuhan, supaya segala sesuatu dapat dijelaskan dengan benar, dan MK dapat memberikan keputusan yang tepat, sehingga Tuhan, bangsa ini menjadi damai, boleh membangun kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong akan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku